politisi itu tidak pernah mati, ya, selalu mengupayakan walaupun saat-saat terakhir, dan selalu berharap karena tidak boleh putus harapan. Jadi sahabat era sekalian, saya mendengar ya upaya terakhir untuk bisa mendapatkan kapal atau perahu ya, dan perahunya sama nilainya sekarang, yaitu kepada Partai Kebangkitan Bangsa. PKB memiliki lebih dari 7,5% suara dan bisa mengusung kadernya sendiri atau calon sendiri. Sebagaimana halnya dengan PDIP. Jadi saya sedang bermimpi di siang bolong, walaupun tidak bolong-bolong banget karena ini sudah lebih dari pukul 2. Tetapi dalam mimpi itu saya menemukan sebuah harapan bahwa PKB dan Caimin belok di saat-saat terakhir untuk mendukung Anies Baswedan. Karena tidak ada yang menghalangi kalau mereka mau mengusulkan. Toh secara teknis gampang, tidak perlu merayu partai politik lain, dan segera bisa diajukan entah hari ini entah besok. Yang penting jangan lewat pada tanggal 29 Agustus pukul 23.59 terakhir. Jadi sudah, kalau sudah pukul 00 sudah tidak bisa lagi. Jadi sahabat era sekalian, apakah itu masih masuk akal? Ya masih, seandainya memang hal tersebut mau diupayakan ya. Jadi saudara sekalian, saya mendengar memang ada upaya setelah jelas bahwa PDIP tidak mengusulkan, padahal sampai kemarin sore PDIP itu masih ke arah Anies. Pramono ya sekedar alternatif saja. Pramono Anung masih akan mencalonkan Anies, terutama di kalangan mereka yang ingin bertempur di DKI. Jadi mesin tempur sudah disiapkan. Tapi rupanya jelas Megawati tidak ingin bertempur. Entah karena apa, yang jelas surrender dia, menyerah. Entah kenapa menyerahnya, mungkin undang-undang MD3 kah? Mungkin juga ancaman kriminalisasi kah? Mungkin juga permanen coalition di dalam pemerintahan Presiden Prabowo kah? Atau hal-hal lain ya. Seperti saya katakan, banyak hal yang bisa menjadi penyebab. Faktor Anies Baswedan sendiri, faktor PDIP internal plus faktor Megawati, faktor Istana Lama dan faktor Istana Baru. Nah, rupanya komunikasi diarahkan kepada PKB di saat-saat terakhir. Dan masuk akal kalau PKS agaknya sulit. Kenapa PKS menjadi sulit? Karena akhirnya sudah jatuh gengsi PKS. Mau balik lagi. Padahal kalau dia balik, wakil gubernur tetap dia dapatkan. Tetapi bukan hanya soal gengsi, tetapi soal bahwa PKS sepertinya sudah dijanjikan kursi di pemerintahan Prabowo, sehingga dia tidak perlu khawatir akan dilepeh di pemerintahan Prabowo. Jadi intinya kompensasi bagi PKS bukan mau jalan bagi PKS bukan mau dikriminalisasi, tapi diberikan kompensasi. Kompensasinya selain wakil gubernur juga kebersamaan dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Entah wujud kebersamaannya seperti apa, tapi itulah mentality dari Prabowo yang berbicara welcome PKS mari, Nasdem mari, PKB mari, tapi jangan pergi lagi. Nah, kalau Nasdem kita tidak bisa harapkan, walaupun awal-awal Surya Paloh memuji kalau Anies Baswedan itu ngeri tidak ada lawan ya, orang satu ini katanya, lupa saya kalimat persisnya, tapi intinya adalah memuji setinggi langit. Tapi lama-lama dia memberikan sebuah serah juga, surrender juga, menyerah juga, yang mengatakan nggak bisa dicalonkan ini orang, ya kan?
Padahal tidak ada handicap lagi bagi Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan. Tetapi ternyata entah itu ancaman atau godaan, ya, iman dan godaan itu kemudian membuat partai ini tidak bisa mengajukan. Nah, yang saya dengar komunikasi terakhir tentunya diarahkan kepada PKB, berharap PKB berani. Jadi persoalan PKB itu sama seperti partai lain, gak berani. Apa yang membuat dia gak berani? Dalam konteks PKB ada muktamar tandingan yang bisa mempreteli leadership atau kepemimpinan PKB versi Caimin. Yang kedua adalah ancaman-ancaman klasik sebagaimana dikenakan kepada Erlangga, diduga seperti itu. Mungkin juga kepada Megawati diduga seperti itu. Dan yang ketiga adalah ya tetap kursi yang menggiurkan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo yang memang tidak suka dengan kata oposisi karena katanya bukan budaya kita. Padahal oposisi itu bukan budaya. Oposisi itu adalah sebuah sistem pemerintahan parlementer. Nah, kita mengadopsinya dengan menyatakan bahwa ya mereka yang tidak direkrut di kabinet ya kita katakan sebagai partai oposisi, tapi bukan oposisi within the parliamentary system, tapi opposition in presidential system, ya. Komunikasi. Nah, tetapi soalnya adalah seperti yang saya katakan juga, PKB sebenarnya punya alasan yang cukup kuat untuk mencalonkan Anies Baswedan. Ingat nggak alasan PKB mengapa dia nggak mau mencalonkan atau mendukung pasangan Aman, Anies Sohibul Iman? Karena udah males, karena wakil gubernurnya dikunci PKS. Kita tahu PKS dan PKB walaupun sama-sama partai Islam, tapi dua-duanya merepresentasikan stream yang agak berbeda. Walaupun dua-duanya pasti mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi entahlah kenapa PKB misalnya jauh bisa lebih akrab dengan PDIP ketimbang PKS. Sampai kemudian akhirnya mereka bersatu dalam pencalonan Anies Muhaimin atau pasangan Amin. Jadi sobat era sekalian, ya, yang membuat PKB punya alasan kuat untuk mendukung Anies pertama adalah persahabatan antara Caimin dan Anies yang terlihat jauh lebih genuine, ya, dibandingkan misalnya hubungan antara Prabowo dan Gibran atau Ganjar Mahfud. Mereka jauh lebih genuine, saling mengisi, bisa berpelukan, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi saling mendorong, dan itu ditunjukkan dengan gesture masing-masing yang sepertinya saling memahami. Beda dengan gesture antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, ya. Nah, itu satu. Yang kedua, PKB berutang budi kepada Anies Baswedan yang telah berhasil memberikan yang namanya efek, ya, bandwagon effect, ya, atau kotel effect, yaitu 5% kursi di DPRD DKI dari 5 menjadi 10 dan 10 kursi di DPR RI dari 58 menjadi 68. Jadi ada utang jasa juga. Dan yang ketiga, kalau kita ingat kembali tadi ya, bahwa alasan tidak mau Aman karena dia malas dengan belum apa-apa sudah mengunci dengan Sohibul Iman dari PKS, kan begitu ya. Tetapi ketika mereka bergabung dengan Kim Plus, kan PKS juga. Dan kemudian calon gubernurnya dari partai lain juga, Golkar. Jadi dia dapat dua yang lain. Padahal kalau dia balik ke Anies, dia tidak perlu mengendorse partai lain. Dapat Anies yang sahabatnya Caimin, yang berjasa kepada PKB, dapat juga wakil gubernur dari PKB, whoever the name.
Sehingga kalau kita bicara tentang kalkulasi yang normal, bagai bumi dan langit keuntungan mencalonkan Anies Baswedan bagi PKB. Tetapi kenapa misalnya kalau akhirnya tidak berani juga? Nah, inilah soalnya saudara sekalian. Kalau akhirnya tidak berani juga, berarti kencang sekali cengkeraman istana. Bukan carrot lagi yang didapat, tapi sudah stick, sudah palu godam. Sehingga pertahanan terakhir Caimin untuk tidak lepas dari partainya adalah bersandar ke Prabowo Subianto. Jadi Kim Plus ini perpaduan kepentingan antara istana lama dan istana baru. Tapi dalam hal Anies sepertinya istana lama at all cost. Anies tak boleh berkompetisi. Mungkin juga ada kekuatan ekonomi di belakangnya yang mensponsori agar orang seperti Anies tidak bisa maju. Dan Caimin bukan terjebak kepada madu yang ditawarkan, tapi terjebak pada palu godam yang disiapkan untuk membenamkan kepala-kepala di PKB sekarang. Toh ternyata muktamar itu akan terjadi dan Jokowi akan hadir dalam penutupan muktamar tersebut. Yang membukanya NU, yang menutupnya Jokowi. Apa tidak kurang kuatnya kalau kita bicara nanti soal pengesahan partai politik. Karena itu kalau dia anggap misalnya resiko yang harus ditanggung, maka Caimin sepertinya bukan risk taker. Risk taker itu adalah demi persahabatan, demi membalas jasa, maka resiko apapun ditanggung termasuk kehilangan jabatan plus kehilangan kemerdekaan. Tapi kalau soalnya adalah kasus-kasus hukum yang ditimpakan memang berat. Karena secara moralitas orang tidak akan membela orang yang terkena kasus hukum, apalagi misalnya dugaan tindak pidana korupsi, entah benar entah dibuat-buat, itu soal lain. Ya, apalagi kalau sudah dikenakan tahanan, ditangkap, ditahan dan lain sebagainya.